Apa jadinya jika kemakmuran sebuah kerajaan bergantung pada satu pohon emas yang hanya berbuah bila penguasanya adil dan tulus? Kerajaan Lembah Emas dulunya bersinar terang. Namun semuanya berubah ketika kekuasaan jatuh ke tangan yang serakah. Saat harapan hampir hilang, seorang gadis desa yang tak memiliki apa-apa justru menjadi cahaya terakhir bagi seluruh negeri. Inilah kisah tentang keserakahan, harapan, dan kekuatan hati yang murni legenda Kerajaan Lembah Emas. Legenda Kerajaan Lembah Emas. Di masa lalu, tersembunyi di balik 7 bukit dan sungai yang mengalir tanpa henti, terdapat sebuah kerajaan indah bernama Lembah Emas. Tanahnya subur, langitnya cerah, dan hewan-hewan hidup berdampingan dengan manusia. Rakyat hidup dalam kedamaian di bawah kepemimpinan Raja Surya Mandala, seorang raja yang dikenal karena keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayangnya. Namun bukan hanya kerja keras yang membuat kerajaan itu makmur. Di pusat istana, tumbuh sebuah pohon emas setinggi menara. Daunnya berkilau bagai perak, dan buahnya emas murni. Pohon itu tidak ditanam oleh manusia, melainkan muncul dari tanah pada malam bulan purnama ratusan tahun lalu, setelah rakyat kerajaan menolong para pengungsi dari kerajaan lain. Menurut legenda, pohon emas itu adalah hadiah dari langit. Ia hanya akan berbuah jika kerajaan diperintah dengan hati yang tulus, dan rakyat hidup dalam kebersamaan. Setiap tahun, saat musim panen, pohon emas berbuah. Raja Surya Mandala membagi emas itu kepada rakyat bukan sebagai kekayaan, melainkan sebagai tanda bahwa kemakmuran harus dinikmati bersama. Sebagian disimpan untuk masa paceklik, sebagian untuk membangun rumah, jembatan, dan sekolah. Rakyat mencintai rajanya, dan selama Raja Surya Mandala hidup, cahaya dari pohon emas tak pernah padam. Namun waktu tak bisa dihentikan. Saat usianya senja, Raja Surya Mandala wafat dalam tidur dengan senyum di wajahnya. Tahta pun diwariskan kepada putra sulungnya, Pangeran Tirtalangit. Berbeda dari ayahnya, Tirtalangit lebih menyukai pesta daripada rakyat, lebih memedulikan tahta daripada tanah, dan lebih peduli penampilan daripada keadilan. Setelah penobatannya, ia mengubah aturan lama. Emas adalah lambang kejayaan. Katanya, kita tak bisa besar jika terus membaginya kepada orang-orang kecil. Ia memerintahkan agar semua hasil pohon emas disimpan di bawah tanah istana. Pajak dinaikkan, ladang-ladang dirampas untuk istana peristirahatan. Rakyat yang dulunya tersenyum, kini menunduk muram. Namun karena takut dihukum, mereka diam. Tanpa diketahui banyak orang, pohon emas mulai meranggas. Daun-daunnya kering dan gugur satu persatu. Buah emas tak lagi tumbuh. Hujan mulai jarang turun, tanah retak, dan ladang-ladang kering. Sungai mengeruh, dan wabah mulai muncul. Tirtalangit marah. Ia menuduh rakyat malas, penyihir jahat, bahkan penasihat kerajaan. Namun semua orang tahu, yang berubah bukan langit atau tanah melainkan hati penguasanya. Di sisi lain lembah, tinggal seorang gadis sederhana bernama Sari Ayu, cucu dari penjaga taman istana yang telah pensiun. Ia tinggal di pondok kecil, menanam sayur, dan sering membantu para tetua yang tak sanggup bekerja. Walau miskin, wajah Sari Ayu selalu ceria dan penuh syukur. Suatu malam, Sari Ayu bermimpi. Ia melihat sosok bercahaya berdiri di tengah ladang. Itu adalah Raja Surya Mandala. Sari Ayu, katanya lembut, cahaya emas bukan datang dari harta, tapi dari hati yang ikhlas berbagi. Pohon emas sedang sekarat, tapi jika engkau bersedia menyiramnya dengan cinta, harapan akan tumbuh kembali. Keesokan paginya, Sari Ayu terbangun dengan air mata di pipinya. Ia teringat akan mata air tua Wening, sebuah sumber air keramat yang dulu dianggap suci. Kini tempat itu ditinggalkan, dianggap tak berguna oleh para bangsawan. Dengan membawa kendi kecil dan semangat dalam hatinya, Sari Ayu berjalan kaki ke sumber mata air. Ia berdoa di sana, menyanyikan lagu rakyat lama tentang kedamaian dan persatuan. Setelah itu, ia mengambil air bening dari sumber itu dan pergi menuju istana. Di gerbang istana, para penjaga mengejek dan hendak mengusir Sari Ayu. Namun saat air dalam kendi itu memancar cahaya biru lembut, para penjaga terdiam dan membiarkannya masuk.
Sari Ayu berjalan menuju taman istana, tempat pohon emas berdiri layu. Ia menunduk, menyentuh tanah, dan mulai menyiram pohon itu dengan air dari kendi. Sambil meneteskan air mata, ia menyanyikan lagu neneknya. Wahai tanah, wahai langit, bersatulah dalam damai. Wahai cahaya, kembalilah untuk mereka yang tak lelah berharap. Ajaib, akar pohon bergetar, daun-daunnya menghijau kembali, dan kilau keemasan mulai memancar. Dalam waktu semalam, pohon itu kembali hidup. Buah-buah emas menggantung indah seperti bintang. Rakyat berdatangan melihat keajaiban itu. Tangis haru pun pecah. Tapi yang paling terkejut adalah Tirta Langit sendiri. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kekuasaan dan harta tak mampu membuat pohon itu hidup, hanya ketulusan hati yang bisa. Di hadapan rakyat, Tirta Langit menangis dan berlutut. Ia mengakui kesalahannya dan menyerahkan tahta kepada adiknya, Putri Sekar Candra, yang selama ini memilih tinggal di biara, jauh dari politik dan kekuasaan. Di bawah pemerintahan Putri Sekar Candra, kerajaan dibangun kembali. Ia mengangkat Sari Ayu sebagai penjaga cahaya pohon emas dan penasihat kerajaan. Ladang-ladang dipulihkan, pajak diturunkan, dan emas dari pohon kembali dibagi rata, bukan untuk memanjakan, tapi untuk memberdayakan. Mata air tua dibersihkan dan menjadi tempat ziarah. Lagu-lagu lama kembali dinyanyikan, bukan karena tradisi, tapi karena makna. Sejak saat itu, pohon emas tidak pernah lagi berhenti berbuah. Ia bersinar di malam hari, menjadi cahaya harapan dan pengingat bahwa kemakmuran bukan dari banyaknya harta, tetapi dari hati yang saling berbagi. Hingga hari ini, di antara kabut pagi dan bayangan pegunungan, orang-orang percaya bahwa pohon emas masih berdiri di suatu tempat yang tersembunyi. Namun, hanya mereka yang tulus dan berhati jernih yang bisa menemukannya. Dan jika suatu hari kau melihat sinar emas menari di langit sore, ingatlah itu bukan hanya cahaya, tapi juga doa dari mereka yang pernah percaya pada keajaiban kebaikan.